Berakhirnya perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, New START, pada Kamis 5 Februari 2026 memicu kekhawatiran global. Tanpa adanya aturan yang membatasi, pintu bagi kedua negara untuk memproduksi senjata nuklir secara massal kini terbuka lebar. Namun, posisi Rusia kini terdesak. Di tengah sanksi dan ekonomi yang sulit, kemampuan Moskwa menandingi finansial AS mulai diragukan. Ini menjadi ujian apakah Rusia mampu menjaga status adidaya nuklirnya atau tekanan ekonomi justru akan mengikis dominasi mereka. Simak selengkapnya dalam video berikut. Tepat pada hari ini, Kamis 5 Februari 2026, perjanjian New START resmi berakhir. Ini menjadi instrumen hukum terakhir yang membatasi jumlah senjata nuklir strategis antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia, AS dan Rusia. New START merupakan perjanjian pengurangan senjata strategis yang ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Mulai berlaku tahun 2011, fakta ini membatasi masing-masing negara maksimal 1.550 hulu ledak nuklir dan 700 rudal serta pesawat pengebom jarak jauh. Selain angka, perjanjian ini mewajibkan adanya 18 inspeksi tahunan ke lokasi nuklir masing-masing negara untuk memastikan kepatuhan. Namun inspeksi ini terhenti sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 dan tidak pernah dilanjutkan hingga perjanjian ini kedaluarsa hari ini. Menanggapi berakhirnya perjanjian itu, Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap yang tidak terburu-buru. Dalam wawancaranya dengan The New York Times pada Januari 2026, Trump secara terbuka menyatakan tidak keberatan jika perjanjian tersebut berakhir. Ia lebih memilih membuat kesepakatan baru yang dianggapnya jauh lebih baik. Trump juga mengungkap ambisinya untuk melibatkan China dalam setiap pembicaraan nuklir di masa depan. Hal itu karena ia meyakini kekuatan nuklir harus dihentikan secara kolektif agar tidak terus menyebar. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menunjukkan sikap serupa. Meski mengakui hilangnya kerangka pencegahan senjata ini sangat disayangkan, Putin menegaskan hal tersebut bukan masalah besar bagi Rusia. Putin menyatakan, Rusia terus mengembangkan senjata strategis generasi baru yang canggih, sehingga Rusia merasa siap menghadapi situasi tanpa batasan hulu ledak. Ia menekankan jika AS merasa tidak memerlukan perjanjian ini, maka Rusia pun tidak akan merasa rugi. Meski demikian, Putin tetap terbuka untuk negosiasi jika itu menguntungkan. Tanpa adanya batas New START, perencanaan militer kedua pihak kini didorong oleh ketidakpastian. Risiko utama yang muncul adalah produksi massal atau penambahan hulu ledak pada rudal-rudal yang sudah ada. Selain itu, Putin sempat menyinggung kemungkinan dilakukannya kembali uji coba nuklir fisik jika negara lain memulainya terlebih dulu. Dunia kini bergantung pada kebijakan masing-masing pemimpin tanpa adanya aturan resmi yang mampu menahan laju perlombaan senjata nuklir di masa depan. Ini menjadi tantangan besar bagi Moskwa dalam menjaga reputasinya sebagai negara adidaya yang setara dengan AS. Melansir CNN dan dukungan analisis dari berbagai lembaga keamanan global, Rusia kini terancam kehilangan status adidayanya. Sebab, hilangnya keseimbangan nuklir yang selama ini menjadi pilar utama kekuatan mereka telah hilang. Status adidaya Rusia sangat bergantung pada militer karena secara ekonomi mereka jauh di bawah AS dan China. Tanpa batasan resmi dari perjanjian New START, perlombaan senjata baru akan dimulai di mana AS memiliki modal finansial yang jauh lebih kuat. Jika tidak ada perjanjian, AS memiliki keunggulan teknis yang disebut sebagai upload potential. Kemampuan ini memungkinkan AS untuk menambah jumlah hulu ledak pada rudal yang sudah ada seperti ICBM Minuteman III dan Trident II dalam waktu singkat. Jika batasan New START hilang, AS dapat meningkatkan jumlah hulu ledak aktifnya dari 1.550 menjadi sekitar 3.500 menggunakan stok cadangan. Selain itu, berakhirnya perjanjian ini menghilangkan transparansi dan prediktabilitas keamanan karena mekanisme inspeksi dan pertukaran data otomatis berhenti.
Hilangnya data akurat memaksa militer kedua pihak beroperasi dalam kebutaan dan melakukan perencanaan berdasarkan skenario terburuk. Ketidakpastian ini akan memaksa Rusia membuang-buang anggaran negara yang sudah menipis hanya untuk menghadapi ancaman yang tidak jelas, sehingga keamanan negara mereka justru terancam hancur. Rusia juga menghadapi pergeseran dunia menuju sistem tripolar dengan bangkitnya Cina sebagai kekuatan nuklir ketiga. Karena New START hanya bersifat bilateral antara AS dan Rusia, berakhirnya kesepakatan ini membuat Rusia kehilangan posisi sebagai satu-satunya tandingan nuklir AS. Jika ekonomi Rusia tak sanggup lagi menyaingi jumlah nuklir AS, mereka berisiko turun kasta hanya menjadi adik kecil Cina dan tidak lagi dianggap sebagai pemain utama dunia yang setara dengan AS. Kehancuran militer Rusia di Ukraina juga sudah merusak citra mereka sebagai kekuatan dunia. Jika senjata nuklir yang menjadi andalan terakhirnya juga tertinggal secara jumlah dan teknologi, maka status adidaya Rusia akan runtuh total. Diketahui saat ini ada sekitar lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Karena perjanjian New START berakhir, para ahli khawatir akan terjadi balapan senjata tanpa batas. Berikut rincian jumlah hulu ledak nuklir Rusia, AS dan Cina, menurut lembaga riset keamanan global seperti Stockholm International Peace Research Institute dan Federation of American Scientists per awal tahun 2026. Setelah berakhirnya perjanjian New START, tidak ada lagi batasan hukum bagi AS dan Rusia untuk memiliki bom nuklir sebanyak apapun yang mereka mau. Seorang peneliti dari Chatham House London, Georgia Cole, menilai ini adalah perubahan besar setelah 50 tahun kedua negara saling menahan diri. Dunia kini menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya karena tidak ada lagi pihak yang mau membatasi diri dalam urusan nuklir. Para ahli kontrol senjata sangat khawatir kondisi ini akan memicu penyebaran bom nuklir secara besar-besaran di berbagai negara. Daryl Campbell dari Arms Control Association juga memperingatkan, jika Trump dan Putin tidak segera membuat kesepakatan baru, bukan tidak mungkin kedua negara akan langsung menambah jumlah bom nuklir pada rudal-rudal mereka. Tanpa aturan New START, militer kedua negara akan bergerak berdasarkan rasa curiga dan ketakutan akan skenario terburuk. Hal ini meningkatkan risiko perlombaan senjata, terutama jika salah satu pihak mulai memasang lebih banyak bom pada rudal yang sudah mereka miliki. Departemen Pertahanan AS juga dilaporkan mulai menyiapkan rencana rahasia untuk menghadapi dunia tanpa perjanjian nuklir ini. Baik AS maupun Rusia sebenarnya sudah sama-sama meningkatkan produksi senjata canggih dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menciptakan senjata yang memang dirancang untuk bisa membawa bom nuklir kapan saja. Sebagai contoh, pada Januari 2026, Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal hypersonic Oreshnik yang sangat canggih. Meski saat itu tidak dipasangi bom nuklir, rudal tersebut terbukti mampu membawa senjata mematikan itu kemana saja dengan sangat cepat. Kini kemampuan Rusia untuk tetap menjadi tandingan AS sangat bergantung pada ketahanan ekonomi mereka di tengah perlombaan senjata yang tidak lagi terbatas. Pada akhirnya, ketidakpastian ini menjadi tantangan besar bagi Moskwa dalam menjaga status adidayanya di dunia internasional. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan isu-isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.